sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan sukacita, kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya hanya karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang iman, bahkan dia juga tidak mengerti yang namanya kebijaksanaan. Nah, hari-hari ini kita akan belajar supaya kita tidak mengalami suatu masalah hanya karena kita salah mengambil keputusan. Kadang kita mengambil keputusan, sebenarnya kita sudah memikirkan dengan baik. Ya, kita menolong orang itu juga keputusan yang baik. Kita membantu sahabat kita, keluarga kita, itu pun juga keputusan yang baik. Tetapi Amsal pasal 22 ayat 26 berkata demikian. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini jelas kita sudah mendengar firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sampai menjadi penanggung. Nah, di sini kita belajar banyak anak-anak Tuhan karena ini adalah famili, keluarga, teman pelayanan dan sebagainya. Dia datang dengan membawa tangisan dengan air mata. Aduh, tolong aku. Hari ini saya banyak beban, banyak pergumulan, banyak hutang piutang yang sedang yang harus saya bayar hari ini. Dia datang kepada kita. Nah, tetapi karena kita tidak bijaksana, maka kita juga ikut sedih. Sedih, merasakan dia bersedih itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita ikut menanggung bebannya, itu yang keliru. Nah, orang yang menanggung beban dalam arti kita membantu, tetapi sebenarnya itu bukan juga berkat kita, bukan kepunyaan kita. Misalnya kita didatangin teman, dia datang dengan air mata. Sahabat, aku tolong pinjam uang 50 juta. Nah, karena kita kasihan, ini teman kita, ini teman pelayanan kita, ini keluarga kita. Karena kita tidak punya uang sebanyak itu, maka yang kita punya adalah hanyalah kartu kredit. Dan akhirnya kita akan memberikan kepada saudara kita ini tadi untuk dipakai, untuk dipinjam. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah dipinjam, beberapa bulan kemudian tidak bisa dibayar. Dia tidak mampu untuk melunasi atau menyicil dari pinjaman kredit ini tadi. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati? Kita yang menanggung. Dan itu akan menjadi suatu masalah bagi kehidupan kita. Kalau sampai sahabat kita ini tadi tidak bisa membayar dan akhirnya kita yang harus membayar itu. Dan kemuliaan Tuhan, sukacita mulai dari itu akan semakin hilang. Karena kalau kita ketemu tidak bayar, ya sudah risikonya. Wah, ini tadi kita menolong dengan semangat, kita akan bantu dia. Tetapi apa yang terjadi? Dia mempermainkan kita. Dan akhirnya kita yang menanggung bebannya. Sukacita, kemuliaan Tuhan mulai hilang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Inilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang. Hari ini kita bisa baca dalam Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus punya dasar di dalam kehidupan ini supaya kita jangan sampai melakukan sesuatu itu tanpa firman Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa iman. Nah, kita meminjamkan kartu kredit itu, saya rasa itu tanpa iman. Kalau kita punya iman, ya apa yang ada pada kita, kita bantu. Misalnya kebutuhannya 50 juta, ternyata kita punya uang hanya 100 ribu. Dan itu pun dibagi-bagi untuk kebutuhan rumah tangga. Kita bisa mampu bantu 10 ribu, ya sudah, kasih 10 ribu. Selebihnya mari undang bersama-sama berdoa.
minta solusi kepada Tuhan, Sang Pemberi, Sang Penolong yang besar, yaitu Tuhan yang memberikan kekuatan, solusi. Dan kalau sudah ditolong oleh Tuhan, ya harus sungguh-sungguh untuk untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari harus jadi orang bijaksana di dalam kehidupan. Jangan sampai hanya berbuat baik kita mendapatkan masalah di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat, untuk keluarga yang mungkin hari ini dalam keadaan pergumulan yang cukup besar. Tuhan, tolong berkati, berikan solusi yang terbaik. Berkati setiap anak-anak Tuhan supaya mereka menjadi berkat yang luar biasa bagi siapapun. Dan berikan kami hati yang bijaksana sehingga kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami tetap bertanggung jawab untuk menjadi yang terbaik dalam mengelola segala titipan Tuhan untuk kami. Baik itu berkat jasmani maupun berkat-berkat yang lain yang menunjang kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan sehingga kami dapat melakukannya dengan iman, dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat bijaksana hari ini daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diberkati Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.